Istriku gadis SMA. Bab. Natasha menenggelamkan wajahnya di dadaku, memeluk erat pinggangku, lalu memejamkan mata. Sementara aku kembali sibuk dengan pekerjaan yang masih menumpuk. Akan kubiarkan Natasha tidur seperti seorang anak yang tengah digendong ayahnya. Sudah lama sekali aku duduk dengan menemangku Natasha yang tidur nyenyak di pangkuanku. Kakiku juga sudah mulai pegal. Aku melirik jam waker di depan meja kerjaku yang selalu aku sediakan untuk pengingat waktu jika aku kerja larut malam. Sudah pukul 0:02, pantas saja mataku sudah sangat mengantuk. Aku merapikan berkas-berkas yang telah selesai kukerjakan. Bangkit berdiri tanpa melepas tubuh Natasha yang menggantung padaku. Aku memangkunya seperti anak kecil, membawanya ke kamarku dan menidurkannya. Aku tak lupa menyelimutinya, lalu mengecup keningnya mesra. Si cerewet, gumamku pelan. Aku tersenyum melihat wajah polosnya saat tertidur. Aku juga ingat pertanyaan-pertanyaan konyolnya sejak pagi. 27. Om, hari ini aku nggak masuk sekolah ya, perut aku sakit banget. Natasha masuk ke kamarku, memberitahukan kondisinya dengan memegangi perut bawahnya. Kamu sakit, Sa? Tanyaku yang sedang mengenakan dasi di depan cermin. Aku datang bulan Om, rasanya sakit banget, aku nggak bisa sekolah, aku mau tiduran aja, nggak apa-apa ya. Natasha terlihat meringis. Aku menghampirinya. Mau ke dokter? Tawarku. Aku juga sedikit cemas padanya jika dia meringis seperti itu pasti sangat sakit. Nggak usah Om, aku di rumah aja tiduran, aku yakin nanti kondisiku membaik kok, ini memang biasa terjadi setiap kali aku datang bulan. Natasha menolak. Beneran kamu nggak apa-apa? Nggak mau ke dokter? Aku meyakinkan Natasha. Iya, nggak usah Om, aku tiduran aja, jawab Natasha, lalu gadis itu pergi kembali ke kamarnya. Aku kembali mempersiapkan diriku untuk pergi ke kantor, memasang dasi yang tadi belum beres, lalu mengenakan jasku. Aku keluar dari kamarku, sebelum pergi aku menemui Natasha. Gadis itu meringkuk di atas tempat tidurnya, dia tampak sangat kesakitan memegangi perut bagian bawahnya. Apakah sesakit itu saat wanita datang bulan? Tanyaku dalam hati, karena aku laki-laki, aku tak tahu seperti apa sakitnya datang bulan. Sa, nggak apa-apa kalau saya tinggalin kamu sendirian di rumah. Tanyaku, aku akan berada di rumah jika Natasha tak ingin ditinggalkan. Nggak apa-apa Om, pergi aja, nanti juga pasti sakitnya hilang, jawab Natasha meyakinkan aku bahwa dirinya baik-baik saja. Aku menghampirinya di tempat tidur, aku mengusap wajahnya lembut, kemudian aku mengecup bibirnya sebelum pergi. Saya pergi dulu ya Sa, kalau kamu butuh apa-apa kamu telepon saya aja, nanti saya akan segera pulang, pesanku. Natasha mengangguk dan tersenyum, membuat hatiku sedikit tenang, lalu aku keluar dari kamarnya dan pergi ke kantor. Boleh tanya sesuatu nggak? Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Vera. Tanya apa? Vera balik bertanya dengan wajah bingung. Anu, memangnya kalau datang bulan sakit banget ya? Tanyaku. Sebenarnya aku malu menanyakan itu, tapi rasa ingin tahuku sangat besar, karena saat melihat wajah Natasha yang meringis tadi membuatku tak tega, aku ingin tahu seberapa sakitnya datang bulan itu. 28. Sakit banget. Memang di awal-awal datang bulan itu ya kayak gitu, sakit banget. Cowok nggak akan tahu rasanya, jawab Vera. Iya, aku tahu rasanya pasti sakit, maksud aku itu apa emang sakit banget ya? Soalnya tadi pagi Natasha juga meringis, dia sampai nggak bisa masuk sekolah karena katanya dia lagi datang bulan dan perut bawahnya sakit. Aku menceritakan tentang kondisi Natasha tadi pagi. Iya,
Memang sakit banget kok, semua cewek juga ngalamin hal itu, jawab Vera lagi. Memangnya, kalau lagi datang bulan kayak gitu, obat apa yang bisa nyembuhin? Aku ingin tahu obat apa yang mungkin saja bisa meringankan sakitnya, aku akan membelinya untuk Natasha. Biasanya sih kalau aku minum jamu khusus datang bulan itu bisa meringankan rasa sakitnya, jawab Vera. Jamunya seperti apa? Aku bertanya lagi. Vera kemudian memberitahukan merek jamu khusus datang bulan, yang katanya bisa meringankan rasa sakit akibat nyeri haid. Aku akan membelinya nanti malam sebelum pulang untuk Natasha. Jas, kamu kok kayaknya perhatian banget ya sama Natasha, sampai-sampai dia nyeri haid aja, kamu berani tanya-tanya sama aku. Padahal biasanya cowok itu malu loh nanyain hal kayak gitu. Vera menatapku dengan tatapan yang penasaran. Mungkin dia merasa aku memang banyak berubah setelah menikah. Ya, memang benar sekarang prioritasku adalah Natasha. Aku memang lebih berani dari sebelumnya, apalagi itu menyangkut Natasha, aku takkan malu. Ya, kamu kan tahu Ver, Natasha cuma hidup sendiri. Dia sebatang kara sama sepertiku, kalau bukan aku yang memperhatikan dia, siapa lagi? Aku mengingatkan Vera tentang keadaan Natasha yang yatim piatu dan tak memiliki sanak saudara. Iya memang benar, tapi aku pikir kamu banyak banget berubah sejak kamu menikah sama dia, biasanya kan kamu itu pemalu, gengsian, tapi sekarang kamu lebih berani, jawab Vera membandingkan aku yang dulu dan yang sekarang. Aku juga nggak ngerti, mungkin ini memang terjadi begitu saja, karena aku sangat mencintai dia Ver, aku selalu merasa aku takut kehilangan dia. Ya, meskipun dia masih bocah dan kadang menyebalkan, tapi tanpa dia aku merasa hidupku hampa, hidupku menjadi berwarna sejak kehadiran dia, aku mengungkapkan isi hatiku dengan sangat jujur kepada Vera. Natasha beruntung ya bisa dapat kamu, dia beruntung karena bisa mendapatkan laki-laki yang sebaik kamu, sesetia kamu, karena jujur aja, menurut aku lelaki kayak kamu itu udah 1001 di dunia ini. Bayangin aja, kamu dari dulu sampai sekarang gak pernah pacaran, bahkan cewek-cewek yang suka sama kamu aja kamu cuekin. Tapi saat kamu ketemu Natasha, kamu langsung menikahi dia dan seiring berjalannya waktu kamu mencintai dia, kamu juga setia sama dia, meskipun sebenarnya ya menurut aku Natasha nggak akan tahu apa-apa meskipun kamu selingkuh ataupun bermain api di belakangnya. Tapi kamu benar-benar memilih untuk setia sama dia, itu bikin aku salut, nggak ada loh laki-laki yang kayak kamu di zaman sekarang, sangat sulit menemukannya, Vera dengan panjang lebar mendeskripsikan aku. Jujur saja aku tersipu malu Vera memujiku seperti itu, tak biasanya dia seperti itu padaku, biasanya dia akan mengejekku. Ya, karena aku memang gak ada niatan ke situ Ver, kalaupun memang aku berniat untuk menyelingkuhi Natasha, aku bisa melakukannya sejak dulu, sejak aku gak punya perasaan apapun sama dia, tapi aku gak pernah berniat melakukan itu. Natasha kehilangan kedua orang tuanya akibat aku dan tugasku adalah membahagiakan dia, bukan menambah lukanya, jelasku lagi. 29. Iya, makanya aku bilang Natasha sangat beruntung punya kamu, karena dia mendapatkan seorang suami yang baik, setia tampan dan mapan, Vera kembali memujiku, senyumannya mengembang lebar. Aku terkekeh mendengar pujian dari Vera. Sebenarnya aku sangat malu dipuji seperti itu. Malamnya, aku pulang dari kantorku, sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah supermarket, Edku mencari produk jamu yang disebutkan Vera sebagai pereda nyeri haid. Aku membeli 3 botol jamu yang mungkin akan dibutuhkan Natasha selama dia haid, tak lupa aku membelikan es krim strawberry kesukaannya. Lalu aku keluar dari supermarket dan segera pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk, meletakkan belanjaanku di atas meja makan,
Aku naik ke lantai atas ke kamarku, melepaskan pakaianku dan mandi karena aku merasa tubuhku sangat lengket oleh keringat. Setelahnya aku masuk ke kamar Natasha, aku lihat dia menelungkup, dia pasti masih merasakan sakit di bagian perutnya. Aku menghampirinya. "Sa, masih sakit?" tanyaku. Natasha berbalik. "Om udah pulang? Maaf ya aku nggak sempat masak, perut aku benar-benar sakit om, aku nggak mau berdiri, dari tadi aku cuma tiduran aja, maafin aku." Natasha meminta maaf karena dia tidak memasak makan malam untukku. "Nggak apa-apa, lagian saya udah makan kok, kamu masih sakit. Tadi saya belikan jamu buat kamu, Vera bilang itu bagus untuk meringankan rasa sakit akibat haid," jawabku tak masalah. Aku kemudian turun ke bawah mengambil belanjaanku tadi dan membawanya ke kamar Natasha. Aku mengeluarkan 3 botol jamu yang aku beli tadi, juga es krim strawberry yang sengaja aku belikan untuk Natasha. Aku membuka segel botol itu, membukakan tutupnya, lalu memberikannya pada Natasha. Aku meminta Natasha untuk segera meminumnya, agar bisa meringankan nyerinya. Natasha meminumnya, tapi ekspresinya seolah minuman itu terasa pahit, namun dia memaksakan diri untuk menghabiskannya. "Kenapa? Apa nggak enak?" tanyaku. Natasha menggeleng, itu artinya memang minuman itu tak enak. Ya, tanpa Natasha jelaskan pun aku sudah bisa menebak rasa jamu dari aromanya yang tampaknya memang tak enak, tapi mau bagaimana lagi, Natasha tetap harus meminumnya jika ingin rasa nyerinya hilang. Aku memberikan sekotak es krim strawberry padanya, aku harap itu bisa sedikit menghibur dia. Dia tersenyum menerima es krim dariku lalu memakannya sangat lahap. Aku senang melihat dia kembali ceria. "Om mau?" tawarnya, mengangkat sendok berisi penuh dengan es krim di depan wajahku. Aku membuka mulutku dan menerima suapan darinya. "Makasih ya om, om selalu memperhatikan aku, om selalu peduli sama aku, om juga selalu baik sama aku, aku beruntung punya om," ucap Natasha di sela memakan es krimnya. Aku sedikit terharu dengan ungkapannya, aku tersenyum padanya. "Sama-sama Sa, kalau bukan saya, siapa lagi?" jawabku. 30. Natasha kembali menyuapkan es krim padaku, lalu menyuapkannya pada mulutnya sendiri. Begitu seterusnya, kami makan es krim bersama, padahal malam sangat dingin, tapi aku tak merasa kedinginan memakan es krim yang diuapkan oleh Natasha. 31. "Sa, tunggu." Rio memanggilku dari belakang ketika aku hendak masuk ke perpustakaan. Aku tak peduli, aku terus melangkah tanpa menghiraukannya. Dia berlari ke arahku dan aku terus berjalan ke arah perpustakaan. Rio berhasil menghentikan langkahku, tangannya memegang pergelangan tanganku. "Sa, kenapa kamu hindari aku terus? Kamu masih marah soal di perkemahan itu?" tanya Rio. "Lepasin," pintaku pelan, aku tak ingin dia menyentuhku lagi. "Sa, aku minta maaf kalau kejadian malam itu bikin kamu marah. Aku benar-benar hilaf." Rio meminta maaf padaku dengan tulus. "Aku udah maafin kamu, tapi tolong jangan dekati aku lagi. Jujur aja aku gak suka cowok yang nyosor begitu. Kesannya kayak aku tuh cewek murahan." Aku melepaskan tangannya. "Sa, tapi itu kan hal yang wajar, rata-rata anak muda melakukannya, malah ada yang lebih dari itu, kamu ini aneh, bukannya kamu juga suka aku?" Rio mengatakan hal semacam itu seolah hal yang dilakukannya padaku adalah hal yang lazim. Padahal aku tak suka sama sekali, meskipun aku menyukai Rio, tapi aku istri Om Jason, hanya dia yang berhak menyentuhku. "Udah cukup ya, aku gak mau kenal lagi sama kamu, jangan pernah dekati aku lagi," pintaku tegas. Lalu aku pergi ke kelasku, tak jadi ke perpustakaan, aku malas melihat Rio lagi. Aku masuk ke kelasku dengan wajah kesal,
Pastilah seperti itu, karena teman-teman melihatku dengan tatapan heran. Aku duduk di bangkuku tanpa berkata pada Imelda ataupun Sulaiha. Aku benar-benar benci Rio, aku benci dia. Kamu kenapa, Sa? Tanya Imelda yang duduk sebangku denganku. Nggak apa-apa, cuma lagi bete aja, jawabku malas. Hei, kalau ada masalah cerita dong, kamu berantem sama Rio. Tanyanya lagi. Mel, tolong jangan sebut namanya lagi di depanku ya, please, pintaku. Oh, no, oke. Imelda mengiyakan, tanpa berani bertanya lagi. Sepertinya dia mengerti jika aku sedang bad mood. Kluntang. Ponselku mendapat pesan chat masuk. Sa, kamu bisa gak datang ke kantor saya? Bawain makan siang, saya gak akan sempat keluar soalnya Om Jason mengirimiku pesan semacam itu. Ke kantornya. Tapi kan, dia tak mempublikasikan hubunganku dengannya. Bukannya aneh kalau aku datang membawakan bekal makan siang untuknya dengan memakai seragam sekolah. Tapi, aku malu, Om, balasku. Malu kenapa? Tanyanya. Ya, malu, aku kan masih pakai seragam sekolah, masa aku ke kantor Om pakai seragam sekolah? Balasku. Pulang dulu dong sayang, ganti baju, dandan yang cantik, pokoknya gak boleh nolak, kamu baru datang, saya sarelok ya, balasnya tak mau ditolak. Om Jason kemudian mengirimkan lokasinya. Aku mendengus kesal, kenapa maksa sih? Aku malu jika harus bertemu dengan orang-orang kantor, mereka pasti menatapku aneh. Tapi, aku tak bisa menolak keinginan suamiku, mau tak mau aku harus datang, kasihan juga jika dia tak makan siang. Aku bergegas pulang dengan naik taksi, untungnya hari ini aku tak ada jadwal ekskul, jadi aku bisa pergi kantor Om Jason. Setibanya di rumah, aku segera memasak tanpa mengganti seragamku, niatnya aku akan mandi setelah masak agar tak bau lagi. Cukup sibuk juga aku menyiapkan bekal makan siang untuk suamiku, harus cepat, dia pasti sudah menungguku dengan perut keroncongan. Karena terlalu buru-buru, aku malah mengiris jariku sendiri ketika sedang mengiris bawang. Ah, perih, gumamku. Luka di tanganku cukup dalam, darahnya juga terus mengucur. Aku mencuci darahnya agar tak mengenai masakanku, lalu aku membalutnya dengan plester luka. Selesai memasak, aku langsung mandi dan berpakaian, lalu menyisir rambutku rapi. Tak lupa, aku memakai parfum strawberry kesukaan suamiku itu. Setelah siap, aku keluar dari rumah dengan membawa bekal makan siang yang kumasak tadi. Aku naik taksi dan meminta sopir untuk mengantarkan aku ke alamat kantor Om Jason. Ini untuk pertama kalinya aku bepergian sendiri, sebelumnya aku selalu menunggu Om Jason, baik itu akan pergi ataupun pulang. Tapi, untuk sekarang, aku memang sudah harus belajar segalanya sendiri, aku tak boleh terus bergantung padanya. Jarak ke kantor Om Jason tak begitu jauh, hingga tak membutuhkan waktu lama, aku sudah tiba di depan gedung kantor Om Jason. Gedungnya besar dan tinggi, entah ada berapa lantai, aku terlalu malas untuk menghitung jumlah lantai gedung itu. Mobil dan motor berjajar dengan rapi di parkiran yang terletak di depan gedung itu, di luar gedung sepi. 33. Sepertinya mereka masih berada di dalam, bergulat dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke teras depan gedung itu, satpam penjaga menghadangku. Mau kemana, Dik? Tanyanya. Anu, saya mau ketemu pemilik kantor ini, jawabku gugup. Pak Jason? Tanyanya. Aku mengangguk. Memangnya adik siapanya? Tanyanya lagi. Aku tak mampu menjawabnya, aku bingung harus menjawab apa,
tak mungkin juga aku jujur jika aku istrinya. Maaf dik, kalau adik gak ada keperluan, sebaiknya adik pergi dari sini, usir satpam padaku. Tapi Pal, saya disuruh datang ke sini sama beliau, aku menjelaskan. Kamu ini ngeyel ya? Saya bilang kalau kamu gak ada keperluan dengan Pak Bos, sebaiknya kamu pergi, jangan buat saya kasar. Pak Satpam mengusirku dengan suara lantang dan kasar, matanya melotot. Aku sungguh takut, hingga kurasakan mataku panas. Ada apa ini? Seseorang datang menghampiri kami. Ini Bu, gadis ini katanya mau ketemu Pak Bos, tapi ketika saya tanya dia siapa, dia malah gelagapan, jelas saja saya usir dia, jawab Pak Satpam menjelaskan pada wanita itu. Aku terus menundukkan kepalaku, karena air mataku menetes, aku malu dan takut. Wanita itu mendekat padaku, dia sepertinya sedang mengenaliku. Loh, Natasha ucapnya. Aku langsung mengangkat wajahku, kulihat Kak Vera di depanku. Ternyata itu Kak Vera. Kamu ngapain di sini? Kok nangis? Tanya Kak Vera. Om Jason suruh aku datang bawain bekal makan siang Kak, tapi aku bingung harus jawab apa ketika Satpam BR tanya siapa aku. Hiks, aku tak mampu lagi menahan tangisku. Ya ampun, kasihan sekali kamu, Kak Vera memelukku. Aku menangis di pelukannya, wanita ini sangat baik. Kak Vera merogoh saku celananya lalu menghubungi Om Jason, memintanya untuk turun menemuiku. Sebentar ya, Jason akan segera kemari, Kak Vera mengusap lembut rambutku. Aku mengangguk. Kamu ini kenapa bentak-bentak dia? Kak Vera memarahi si Satpam. Loh, memangnya dia ini siapa Bu? Saya gak kenal, tanya si Satpam gugup. Sebentar lagi Pak Bos datang, dia yang akan jelaskan. Kamu diam di